RAPBN 2023 sudah disahkan oleh pemerintah dan resmi menjadi Undang-Undang APBN dengan anggaran belanja di atas 3.000 triliun rupiah. Banyak ekonom dunia yang memprediksikan dunia akan resesi di tahun 2023. Lantas apa saja tantangan APBN 2023 untuk mengantisipasi resesi? Kita akan bahas bersama Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta. Selamat sore Pak Isa. Selamat sore Mas Reza. Iya, serta ada ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat sore Pak Joshua. Selamat sore Reza, selamat sore Pak Isa. Selamat sore Bang Joshua. Baik, selamat sore. Saya menuju ke Pak Isa terlebih dahulu. Pak Isa, ini dunia kan dihadapkan dengan ancaman resesi global begitu. Bagaimana dengan ketahanan ekonomi Indonesia pada saat ini dan langkah antisipasi apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk meredam resesi di tahun depan? Baik, terima kasih Mas Reza. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan ya, keadaan kita bukannya baik-baik saja. Kita harus betul-betul tetap mewaspadai berbagai perkembangan yang bisa setiap saat terjadi. Dan untuk itu kita memang menyiapkan APBN kita juga dengan pemahaman mengenai situasi yang sangat dinamis tersebut. Jadi APBN yang optimis namun tetap waspada itu menjadi tema dari APBN kita di 2023 nanti. Kita akan melihat kemungkinan perkembangan harga-harga komoditas. Kita juga akan melihat kemungkinan adanya tension yang tidak kunjung berhenti, naik turun dan sebagainya. Karena itu yang terpenting APBN kita harus tetap mampu menjaga masyarakat kita, menjaga perekonomian kita, dan tentu saja APBN itu harus tetap sehat. Karena kalau APBN tidak sehat, dia tidak bisa menolong perekonomian kita, dia tidak bisa menolong masyarakat kita. Untuk itu kita akan membuat APBN kita pertama selalu sehat. Ini antara lain dengan membuat defisit kembali ke bawah 3%. Namun juga kita ingin melihat di APBN kita ini ada fleksibilitas untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi di tahun depan. Nah itu dengan APBN yang berkarakter demikian, insya Allah kita akan melihat APBN kita tetap mampu untuk merespon sebagai dinamika dari perekonomian dunia. Demikian Mas Reza. Baik, Pak Joshua, tadi Pak Isa mengatakan bahwa APBN 2023 optimis dan juga waspada. Ada setuju dengan pendapat itu? Ya, saya pikir memang dari sisi arah kebijakan dari APBN 2023 ini adalah sudah disampaikan oleh Pak Isa bahwa mana peningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan memang tone-nya cenderung optimis. Ya, ini juga mempertimbangkan kerja ekonomi Indonesia di kuartal 1 dan kuartal kedua tahun ini cenderung cukup baik ya. Rata-rata sekitar 5,2%, juga ditopang juga oleh aktivitas sektor-sektor usaha yang seperti misalkan industri manufaktur dan juga perdagangan yang sudah kembali melakukan ekspansi. Ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi optimismenya. Dan juga dari sisi waspadanya tentu kita melihat bahwa dampak dari resesi global ini makin nyata ya, karena tadi akibat dari kenaikan suku bunga bank sentral global terutama di negara maju yang cukup agresif ya, cukup signifikan, sehingga ini dikhawatirkan bisa membuat hard landing ataupun perlambatan yang cukup signifikan juga di bagian ekonomi negara maju. Dan ini tentunya akan turut mempengaruhi langsung dan tidak langsung pada ekonomi Indonesia. Sehingga makanya melihat bahwa sekalipun optimisme tentu tetap ada kewaspadaan menghadapi ketidakpastian global yang masih akan cukup tinggi di tahun depan. Oke, baik Pak Isa, tadi dikatakan oleh Pak Joshua adalah ketidakpastian global begitu ya. Dengan melihat ketidakpastian global yang terjadi sampai dengan sekarang begitu ya, Anda melihat seperti apa prospek ekonomi Indonesia di tahun depan? Secara umum kami tetap optimistis bahwa kita akan bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ini. Jadi perekonomian kita akan tetap terus kita usahakan untuk tumbuh. Namun demikian di dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut tentu kita akan melihat dinamikanya. Jadi apabila kemudian terjadi situasi yang memburuk, kita harus bisa membawa
APBN ini cepat merespon, tidak terlambat, dan kemudian kita bisa memastikan kemudian daya beli masyarakat, momentum pertumbuhan tadi itu bisa tetap terjaga. Ya, jadi memang di dalam situasi yang tidak menentu itu kemampuan untuk merespon dengan cepat, fleksibel itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita miliki. Nah, dalam hal ini kami cukup yakin APBN kita sendiri memiliki fleksibilitas yang cukup, sehingga dalam hal jadi dinamika tersebut kita akan bisa merespon dengan baik. Nah, hanya kemudian nanti kemampuan kita membaca situasi sehingga respon tersebut tepat waktu, tidak terlambat, itu menjadi sesuatu yang tetap penting untuk kita miliki ke depan ini. Oke, ini perekonomian tetap diusahakan untuk tumbuh, itu pasti harapan kita semua begitu ya Pak Joshua. Kalau melihat seperti itu sebenarnya dari sisi komponen pertumbuhan, apa yang akan menjadi growth driver pada tahun depan menurut Anda? Ya, memang kalau kita melihat ini kan ada dua faktor ya. Yang tadi pertama adalah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Kami perkirakan sampai dengan akhir tahun ini diperkirakan akan naik ke kisaran 5 hingga 5,25%. Untuk bisa meredam tekanan inflasi. Yang kedua tadi dampak dari perlambatan global yang tentunya transmisinya akan terindikasi kepada foreign investasi dan juga net export kita. Dan memang kalau kita melihat semua komponen ini tentunya akan cenderung terkena dampak ya dari kedua faktor tersebut, baik kenaikan bunga acuan Bank Indonesia serta juga dampak dari perlambatan ekonomi global. Namun kami meyakini bahwa konsumsi rumah tangga ini masih akan tetap menjadi driver ataupun penopang ekonomi kita di tahun depan, mengingat dalam rangka membatasi dampak dari kenaikan harga BBM, pemerintah pun juga sudah mengalokasikan tambahan untuk perlinsos. Dalam hal ini untuk bagaimana menjaga beli masyarakat % terbawah, konsumen 40% terbawah. Tentunya ini diharapkan bisa menjadi salah satu faktor yang dapat meng-offset, membatasi penurunan yang kita melihat dari sisi investasi tentunya pada saat ekonomi global menentu, ataupun pada saat ketidakpastian global ini cenderung tinggi, tentu investor cenderung akan tensi, ya, dia akan kasih penanam modalnya ke negara-negara ataupun ke pasar modal yang cenderung lebih berisiko, ya. Sehingga ini tentunya akan bisa berimplikasi kepada si berpotensinya ataupun berlanjutnya penguatan dolar. Dan dari sisi tentunya perlambatan ekonomi global tersebut, ini juga kami melihat bahwa akan terdapat normalisasi dari harga komoditas global, khususnya komoditas ekspor unggulan kita seperti CPO dan batu bara. Tentunya kita akan menghadapi juga potensi penurunan surplus perdagangan dan juga windfall yang tidak setinggi yang kita nikmati di tahun 2022 ini. Sehingga itu kita melihat tadi ada penurunan dari investasi dan juga dari sisi net export, tapi kita melihat bahwa penurunan yang terjadi dari sisi konsumsi rumah tangga ini cenderung tidak akan signifikan, sehingga kita percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun depan setidaknya worst case-nya berada di kisaran 4,5% dan best case-nya dari kisaran 5%. Baik, Pak Isa, kalau kita lihat kan sampai dengan saat ini tekanan global nih telah menggerek inflasi lebih tinggi dari perkiraan pemerintah begitu ya. Bahkan sudah 2 kali BI menaikkan suku bunga. Nah, apa strategi untuk menjaga daya beli di tahun depan? Baik, kita lihat bahwa memang inflasi naik tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Bahkan sebetulnya kenaikan di negara lain jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Bank Indonesia bersama pemerintah cukup baik, saya pikir, untuk bisa mengendalikan inflasi. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ke depan. Nah, untuk merespon kemungkinan masih meningkatnya inflasi, dan itu sangat mungkin juga berdampak ke dalam negeri, tentu kita menyiapkan beberapa hal. Kita akan menyiapkan anggaran untuk menjaga stabilitas harga-harga. Ini menjadi penting sekali, baik untuk ketahanan energi maupun harga pangan. Ini perlu kita pastikan tidak kemudian melambung terlalu tinggi, melampaui kemampuan masyarakat untuk mengabsorbnya. Tentu untuk itu kita berarti harus menyiapkan anggaran untuk subsidi secara cukup. Namun di sisi yang lain,
kita juga mungkin perlu menyiapkan bantuan-bantuan sosial ya, bantuan sosial yang reguler seperti program Keluarga Harapan, kartu sembako akan tetap dipertahankan, dan kita juga seperti yang terjadi di tahun ini dan praktis 3 tahun terakhir ini, kita selalu waspada dan sikapnya melakukan penyikapan mitigasi yang cukup antisipatif. Artinya dalam keadaan-keadaan tertentu, pemerintah bisa melakukan intervensi bantuan sosial tambahan dan lain sebagainya. Ini tentu juga membutuhkan anggaran yang cukup fleksibel, dan ini sedikit banyak sudah kita sediakan di dalam APBN 2023. Demikian Mas Reza. Baik, Pak Joshua, Anda melihatnya seperti apa? Apakah strategi tersebut bisa dan kemungkinan akan terjadi pada tahun depan? Ya, saya pikir memang itu tepat yang disampaikan oleh Pak Isa. Tapi mungkin saya ingin mengadres bahwa yang kita ketahui bahwa ada lapisan kelas menengah, ya 40% di tengah ini yang memang bukan penerima dari program Perlinsos, ya. Tentunya ini juga akan memiliki dampak yang cukup signifikan, mengingat kontribusi dari 40% di tengah ini cenderung memang masih lebih rendah dibandingkan yang 20% teratas, tapi tentunya lebih tinggi dibandingkan kontribusinya dari yang 40% terbawah. Sehingga kita melihat di sini kelas menengah ini tentunya akan mengalami perlambatan konsumsi, karena kontribusinya kurang lebih sekitar 30-35% kalau kita melihat data Susenas. Sehingga oleh sebab itu memang perlu ada adjustment ya, kalau kita lihat dari sisi bagaimana dari UMP ini juga tentunya kita berharap bahwa pemerintah dapat melakukan adjustment cepatnya, sehingga kelas menengah ini tidak sampai dia mengurangi belanjanya atau bahkan dia harus menguras tabungannya. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan primer ataupun sekundernya, tentu dia akan mengalami penurunan daya beli ya, karena tadi pendapatannya sendiri saat ini masih belum ada peningkatan. Sehingga oleh sebab itu pemerintah juga perlu menyasar 40% di tengah ini agar jangan sampai nanti tingkat kemiskinan justru malah meningkat, karena tentang di desil 5 atau 6 ini bisa turun ke desil 4. Sehingga ini yang harus kita waspadai. Selain itu juga tadi dari sisi peningkatan produktivitas untuk Perlinsos ini pun juga harus perlu ditingkatkan, sehingga kita harapkan konsumsi masyarakat tidak sampai turun signifikan yang dialami oleh sebagian negara maju akibat dari kenaikan inflasi yang sangat tinggi. Baik, Pak Joshua, ini banyak juga yang berpendapat bahwa postur APBN dirasa masih belum antisipatif terhadap dengan dampak resesi. Nah, kira-kira seperti apa? Tapi Anda tidak usah dijawab dulu karena kita akan jeda sebentar lagi. Ke CNN Indonesia Newsroom akan segera kembali.
Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Kami sedang berbincang dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta serta ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Saya ke Pak Isa terlebih dahulu. Pak Isa, ada yang beranggapan bahwa APBN 2023 tidak dianggap masih dianggap ini belum antisipatif terhadap resesi. Pendapat Anda seperti apa? Baik, Reza, saya ingin menambahkan sedikit ya tadi yang respon terakhir dari Bang Joshua. Saya setuju itu kelompok menengah memang perlu kita sikapi ya apabila mereka kemudian terdampak secara severe dari kenaikan harga-harga. Seperti tahun ini sebetulnya kalau kita bicara bantuan subsidi upah itu juga menyasar pada kelompok menengah. Karena desil ke-5 dan sedikit desil 6 itu mendapatkan manfaat dari bantuan subsidi upah. Nah, mengenai APBN kita apakah tidak cukup atau tidak cukup antisipatif terhadap resesi, kami memang sudah mengantisipasi hal ini di dalam APBN 2023. Kami tetap percaya bahwa APBN harus bisa berfungsi sebagai shock absorber. Dan karena itu kalau kita lihat ya, kita sangat prudent, sangat hati-hati di dalam mengalokasikan belanja-belanja untuk kementerian lembaga. Sementara kita juga membuat cadangan-cadangan untuk perlinsos, untuk bansos, untuk subsidi dan sebagainya yang memang biasa dikelola oleh bendahara umum negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. Kita juga akan mencoba untuk terus selektif di dalam melakukan berbagai aktivitas. Di sisi perpajakan misalnya, kita tidak hanya berusaha untuk mengimplementasikan undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan yang baru saja itu, sehingga kita bisa mendapatkan basis pajak yang lebih baik, ya. Tetapi juga kita tidak akan ragu apabila memang diperlukan untuk menyiapkan insentif dari sisi perpajakan untuk menjaga perekonomian dunia usaha bisa tetap survive menghadapi kelambanan yang mungkin terjadi di tahun depan. Kemudian tentunya di bidang belanja kita akan juga selektif memilih area-area yang memiliki multiplikasi cukup tinggi, sehingga kemudian dengan anggaran yang kita miliki kita akan mendapatkan efek yang relatif lebih besar daripada kalau kita salah pilih memilih area-area belanja yang ternyata tidak memiliki efek bagi masyarakat. Ini semua menjadi satu keharusan bagi kita untuk atau dalam mengelola APBN 2023 ini. Tentunya sambil kita melakukan hal tersebut, kita juga ingin terus memperbaiki sumber daya manusia kita agar kita memastikan produktivitas yang baik dan makin baik, sehingga pada saat kita melihat ada momentum, kita tidak lamban untuk meresponnya karena memang SDM yang baik. Dalam hal sumber daya alam, kita akan juga terus memastikan bahwa kita memiliki kapasitas untuk menghilirisasi secara lebih baik ke depan, sehingga manfaatnya tidak saja untuk ekspor yang raw material, tetapi benar-benar memiliki nilai tambah yang lebih baik. Ini semua tentunya merupakan kebijakan yang harus kita kombinasikan dan kita terapkan secara terukur. Demikian Mas Reza. Baik Pak Joshua, Anda melihatnya seperti apa? Ini banyak publik yang menilai bahwa APBN dianggap masih belum antisipatif terhadap resesi. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir tadi Pak Isa juga sudah menyampaikan kata kuncinya adalah fleksibilitas. Ya, jadi tentunya APBN ini harus tetap fleksibel. Tadi sifatnya sebagai shock absorber. Ini pada saat terjadi tolak global yang tidak bisa kita kelola dari dalam negeri, tentunya APBN inilah yang menjadi counter cyclical kebijakan untuk dari sisi fiskal tersebut. Jadi tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Isa bahwa dari sisi bagaimana adjustment ataupun kalibrasi nanti pada saat di perlambatan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan fungsi yang dipakai oleh pemerintah pada saat ini, tentunya tadi dari sisi belanja ya, saya pikir ini tentunya pemerintah bisa melakukan menunda spending ataupun belanja-belanja yang memang sifatnya multi years, ya, khususnya infrastruktur yang mungkin dampaknya juga jangka menengah panjang. Ini mungkin
yang non proyek strategis nasional ini saya pikir perlu bisa ditunda ya, karena tadi ada alokasi tambahan misalkan yang bisa dialokasikan misalkan untuk insentif untuk pelaku UMKM. Ya, kita tahu bahwa UMKM ini pun juga ditopang juga ataupun perlu ditolong, sehingga apalagi tadi dengan menghadapi kenaikan inflasi tersebut tentu ini akan pengaruh juga omset dan juga daya beli dari sisi permintaannya. Dan itu juga dari sisi fleksibilitas itu pun juga saya meyakini bahwa pemerintah dalam struktur belanjanya sendiri juga sudah mengalokasikan sebenarnya belanja lain-lainnya ini dalam rangka tadi untuk bisa menjadi buffer apabila terjadi shock dari eksternal, tentunya pemerintah akan lebih adaptif ya tentunya, sehingga harapannya meskipun memang tentu yang menjadi challenge juga adalah ke depan ini adalah di tahun depan apakah tensi geopolitik ini masih akan terus berlanjut. Ya, tentunya ini akan bisa berdampak juga kepada beban kepada subsidi energi kita, yang dimana kita tahu juga meskipun pemerintah sudah menaikkan harga BBM di bulan September yang lalu, tapi tentu anggaran subsidi energi dan juga kompensasinya relatif juga cukup tinggi, sehingga ini yang kita tidak harapkan akan berlanjut di tahun depan gitu. Sehingga ini apalagi mengingat konsolidasi fiskal dalam hal ini maksimum fiskal APBN kita ini dibatasi 3% di tahun depan, sehingga ini menjadi bagaimana pemerintah harus melakukan kalibrasi dalam rangka tadi apabila terjadi penurunan sisi penerimaan dan sisi bagaimana penghematan dari sisi belanja khususnya tadi yang non produktif ataupun yang bisa multi years yang bisa dipending, tentunya itu harapannya bisa dilihat terlebih dahulu dalam rangka tadi untuk bisa dialokasikan untuk menghadapi tolak dari eksternal khususnya di tahun 2023 yang mendatang. Baik, Pak Joshua, tadi ada menyinggung soal UMKM begitu ya. Seharusnya menurut Anda stimulus seperti apa yang bisa diberikan oleh pemerintah agar bisa membantu UMKM bisa mengembangkan lagi perekonomian nasional kita di tahun depan? Ya, tentunya saya pikir yang sudah dilakukan dari anggaran yang lalu kan juga sudah banyak ya, dari sisi subsidi bunga ya untuk UMKM, dan juga bagaimana upaya-upaya pemerintah mempercepat digitalisasi UMKM ya, supaya dorong inklusivitas pada pelaku UMKM agar dari sisi permodalan ini tidak terganggu, sehingga realisasi dari pelaku UMKM ini saya pikir perlu ditingkatkan dengan itu, sehingga pelaku UMKM pun juga tentunya kan kita tahu bahwa sebagian pun tentunya masih menghadapi ataupun masih terdapat scaring effect ya dari pandemi yang lalu, sehingga tentu ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Yang kita tahu bahwa UMKM ini menjadi backbone ya, 60% dari perekonomian kita itu ditopang oleh UMKM, dan juga dari sisi penyerapan tenaga kerja kita lebih dari 97%, sehingga tentunya juga menjadi salah satu postur pun komponen yang perlu harus diperhatikan oleh pemerintah. Artinya ya tadi belanja, seandainya memang ada belanja-belanja yang misalkan infrastruktur yang non PSN yang bisa ditunda ya, sehingga bisa dialokasikan untuk pos belanja yang perlu ditopang, perlu didukung, tentunya khususnya UMKM ini saya pikir sangat baik sekali untuk bisa membatasi dampak perlambatan ekonomi di tahun depan. Oke, baik, kita optimis menghadapi perekonomian nasional tahun depan, diharapkan bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isah Rahmatawarta serta Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Terima kasih, selamat sore.